Bitung dan Polsek KPS Pelabuhan Bitung, kami gagalkan ada satu pelaku perjalanan yang kami gagalkan perjalanannya dengan tidak mengakui PCR yang dia bawa, ya. Ini PCR-nya yang dia bawa ini ternyata kami duga palsu. Yang kami katakan itu palsu karena kita sudah ada pembanding, ya, pembanding dari Unsrat, lab Unsrat, kami sudah ada pembanding ini yang benar, ini yang palsu. Nah, untuk itu saya minta tolong tim Maleo untuk backup kami dari Polres Bitung. Kita lakukan pelacakan dan pengejaran terhadap si pelaku ini. Ya, sementara sudah kami deteksi posisinya. Ya, mudah-mudahan bisa kita amankan dan kita perjelas, minta pertanggungjawabannya dia untuk apa dia palsukan dan di mana dia palsukan. Oke? Itu bukan fotokopi, kemana pun datanya? Itu kan terus namanya bagaimana? Ulangi sekian ada Gimana? Gimana? Komputer mana? Di rumah di mana? CBA sekarang ambil. Sekarang laptop apa? Ya, laptopnya itu ambil. Alat printnya ada semua kan? Ya, itu alat print semua ambil. Sepeda lama-lama. Bagaimana tanggapan tentang adanya ditangkap oleh polisi itu ada yang menggunakan PCR palsu itu, ya, diproses oleh kepolisian? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Laboratorium Biomolekuler Universitas Sambal Pelangi yang juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi, tentunya sangat menyesal hal ini terjadi karena hal ini sebenarnya sangat berdampak luas, terutama pemalsuan ini tentunya sangat berdampak pada menimbulkan hal-hal yang negatif, terutama menimbulkan ketidakpercayaan akan pemeriksaan laboratorium. Kami berharap tentunya bisa ditindaklanjuti segera, karena kami juga sedang berusaha bersama-sama dengan membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara dan tentunya juga di Indonesia dan seluruh dunia. Jadi program ini kami sebagai laboratorium resmi tentunya menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk bisa menindaklanjuti supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dampak masyarakat tentunya sangat besar, terutama tentang masyarakat yang hasil laboratorium yang bisa berdampak negatif, terutama kalau dia hasil positif yang seharusnya sebenarnya harus ditindaklanjuti dengan isolasi mandiri atau juga penanganan khusus untuk penanganan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 sesuai dengan peraturan yang ada. Iya. Kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan cepat, bisa berdampak baik untuk kita semua. Dari pendalaman kita berhasil mengamankan satu orang yang diduga melaksanakan atau melakukan perbuatan memalsukan surat keterangan hasil PCR swab. Surat keterangan, ya, saya ulangi, surat keterangan. Ini adalah buktinya, surat keterangan yang palsu dengan aslinya. Ya, jadi yang dipalsukan adalah surat keterangan seperti ini. Ya, surat keterangan seperti ini. Kebetulan surat keterangan ini pada saat tersebut dicuri oleh KKP, itu akan digunakan oleh seseorang yang akan bepergian ke arah Balikpapan melalui pelabuhan Bitung. Pendalaman kasus ini masih dilaksanakan sampai dengan sekarang karena adanya dugaan mungkin yang bersangkutan sudah melaksanakan perbuatan lebih daripada satu kali. Keuntungan modus
dari tersangka adalah menarik biaya administrasi dari surat keterangan yang diterbitkan oleh yang bersangkutan itu sekitar 1,5 juta. Kita sudah pendalaman sampai dengan ke laboratorium Unsrat juga, dan memang sudah didapatkan keterangan bahwa memang surat keterangannya palsu ya, surat keterangannya palsu. Kita amankan baru satu dengan inisial HES alias HC, laki-laki umur 41 tahun, pekerjaan PNS. Jadi itu keterangan dari kami persitu rekan-rekan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Apakah ada keterlibatan oknum kesehatan, Pak? Sejauh ini kami masih melakukan pendalaman. Kita sudah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Pak, dari hasil pendalaman apakah ada kemungkinan penambahan tersangka atau hanya satu orang? Nah itu dia, kami baru gelar perkara kemarin, dan nanti pengembangan berikutnya akan disampaikan. Karena kemungkinan besar ini melibatkan bukan di Bitung saja, ada lintas kota dan kabupaten, korbannya terutama ya. Pak, pelaku ditangkap di mana, Pak? Di daerah Minahasa Utara, di Dimimbi. Pelaku diketahui PNS di mana, Pak? Apakah di kesehatan atau? Statusnya pegawai negeri sipil saja, PNS, ya gitu saja. Ancaman hukuman, Pak? Pasal digunakan 262, 263 dan 268 pidana, ancaman maksimal 6 tahun penjara. Pak, pelakunya sudah berapa kali melakukan? Nah itu masih dalami Mas. Yang ketemu baru satu ini. Mungkin kemungkinan besar dia ada melakukan yang lain. Itu masih pendalaman ya. Pengakuan tersangka berapa kali? Itu materi penyidikan Mas, tidak boleh disampaikan di sini. Yang lain? Kalau tidak ada, saya anggap cukup. Ini alat buktinya, monggo kalau mau difoto silakan. Izin, alamat dari pelaku bisa di... Kami amankan yang bersangkutan di sekitar kecamatan Dimimbe. Nah, untuk alamat segala macam itu masuk dalam materi penyidikan, masih tidak disampaikan di sini. Pak, apakah orang dalam dari laboratorium Unsrat PNS ini? Apakah pelaku orang dalam dari laboratorium Unsrat? Bukan. Nah, rekan-rekan kalau ada yang menanyakan terkait hubungan dengan ini dengan dinas kesehatan, monggo silakan. Silakan, Pak Kadis, ada kesempatan untuk menjawab apa rekan-rekan itu ditanyakan. Monggo. Pak Kadis, sesuai peningkatan pasien COVID-19, mungkin dari kejadian yang sudah terjadi saat ini, apakah ada dampak atau ada akibat? Untuk dampak langsung kita belum bisa tahu, karena kan kita masih tahu bahwa surat ini yang ditujukan itu sudah tahu pasti positif. Tetapi jika model seperti ini, kan kemungkinan itu terbuka besar bahwa jika mendapatkan hasilnya negatif, tapi jika ternyata ini kan kemungkinan ternyata dia positif, ini kan akan berimplikasi kepada penumpang-penumpang yang lain. Karena kan di tracing kita menggunakan sistem satu ruangan, satu mobil, satu pesawat, satu kapal. Kalau kapal mungkin satu lokasi di kapal. Itu kan ada kemungkinan jika tracingnya kan demikian. Itu kontak erat namanya. Artinya kalau yang bersangkutan nanti yang dipalsukan itu ada kemungkinan dia positif dan ternyata dia menjadi negatif, tapi dia naik di situ, pasti akan menjadi kontak erat. Nah itu akan berisiko. Artinya ini akan berisiko menambah jumlah kasus bersamaan dengan. Kalau ini terjadi beberapa orang, nah ini yang jadi masalah. Sehingga terus terang saja kami dari Dinas Kesehatan pernah menginisiasi edaran Wali Kota nomor 504 tanggal 29 Juni tahun 2021 bahwa fasilitas kesehatan dilarang mengeluarkan surat keterangan baik rapid antigen maupun PCR tanpa dilakukan pemeriksaan. Jadi bukan dipalsukan ya, memang tanpa dilakukan pemeriksaan. Jadi ada juga indikasi bahwa tidak bikin pemeriksaan tapi suratnya ada. Nah itu kami sudah melarang. Pak Kasat, mungkin ada cara membedakan mana hasil PCR yang asli dan palsu berdasarkan kasus ini? Ya. Nah, mungkin kami jelaskan, kami sudah koordinasi dengan pihak yang mengeluarkan surat ini. Dalam hal ini
seperti dalam surat, yaitu laboratorium Unserat. Sekarang sejak saat ini sudah di metodenya lebih canggih lagi, sudah menggunakan barcode. Jadi dengan barcode ini, silakan rekan-rekan wartawan. Ini belum ada barcode tahu. Nah ini sekarang yang Sekarang sudah ada barcode-nya. Nah, itu antisipasinya seperti itu sekarang. Sekarang pun silakan ada yang menggunakan aplikasi barcode, dibuka data ini. Di scan. Nah, coba ada yang bisa buka. Ini supaya menghindari masyarakat tertipu kan? Iya. Ya, silakan barcode. Kita pertanyaan tadi. Dan bisa memudahkan Coba petugas di dibacakan. lapangan untuk ngecek keasliannya. Sudah kan keluar. Oh, iya. Baca, coba dibaca. Keluar kan? Sampel US 49102 nama Freddy Sumampo. Ini contoh. Jadi sekarang sudah seperti itu antisipasi dari lab. Itu berarti antisipasi dari pihak lab. Kami sudah koordinasi dengan dinas kesehatan juga. Sudah ada yang melakukan. Jadi rekan-rekan kami juga bukan cuma mengamankan saja ataupun mengungkap, tapi kami juga melakukan upaya antisipasi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak lab, dan alhamdulillah sudah ada langkah antisipasi pertama melalui barcode. Ke depan mungkin bisa lebih bagus lagi.